Merdeka. Halo teman-teman semua, semoga tetap sehat dan semangat. Kali ini dalam rangka Road to Rakernas ke-5 PD Perjuangan, kita akan berbincang asik bersama kepala daerah untuk memberikan laporan kepada rakyat. Nah, dengan gembira nih, kita sudah kehadiran wanita tangguh dari Kota Semarang. Langsung aja, ada Mbak Ita, Wali Kota Semarang. Merdeka. Merdeka. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, Mas. Semarang ditinggal sebentar, aman, Mbak? Aman. Aman. Long weekend aman, Long weekend malah aman, tambah ya? banyak wisatawannya. Oke, Mbak Ita, tadi kan kita akan ngebahas tentang laporan kepada rakyat. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu dulu nih, mungkin di luar sana juga pengen tahu kilas balik perjalanan Mbak Ita terjun ke politik dan akhirnya memilih PDI Perjuangan. Ya, jadi saya sebenarnya bukan seorang politikus gitu ya, tapi suami saya yang politikus gitu. Kebetulan suami saya ini sudah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kalau saya, background saya adalah orang profesional. Jadi saya 17 tahun itu saya kerja di perbankan, kemudian 10 tahun saya kerja di oil and gas, dan setelah itu baru terjun ke politik. Gitu. Nah, Ibu kan akhirnya memilih PDI Perjuangan. Iya. Gimana sih, Bu, rasanya? Mungkin kita juga pengen tahu nih, apa Bu yang didapat dan dirasakan gitu? Iya, tentunya mungkin kan saya ini dulu bekerja ini kan lebih ke profesional gitu ya. Jadi kerja ini kan dengan target, kemudian bisa memenuhi target, ya sudah selesai gitu. Atau kalau akhirnya kan naik pangkat gitu saja kan, naik pangkat, naik gaji gitu. Tetapi kalau dengan kami menjadi kader, kemudian dan langsung menjadi wakil kepala daerah, ini kan langsung kita berhadapan dengan masyarakat, dengan rakyat. Dan dari PDI Perjuangan ini kita harus betul-betul, kalau instruksi dari Ibu Ketua Umum kan, terjun ke masyarakat, kerja nyata, kemudian kita juga bisa bergotong royong gitu ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana perjuangan rakyat, bagaimana mereka ini kan berbagai macam tingkatan. Ada yang mungkin dia ada di atas, tapi ada yang betul-betul yang menjadi rakyat yang ada di bagian istilahnya menengah ke bawah. Lah ini yang kita harus bisa bagaimana mendorong agar yang masyarakat yang masih di bawah ini bisa sejahtera, bisa sama dengan yang lainnya, dan itu menjadi satu perjuangan untuk bagaimana mengangkat mereka untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Oke. Nah, sekarang Mbak Ita udah di posisi Wali Kota Semarang. Dan gimana sih Mbak rasanya jadi orang nomor 1 di Kota Semarang? Ya sebenarnya kalau saya kan sebenarnya jadi orang nomor 1 sebenarnya kan sudah hampir 7 tahun ya, atau 6 tahun ini kan menjadi orang nomor 2 setelah Pak Hendi gitu ya. Kemudian ya sedikit banyak sudah mengetahui lah permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Semarang gitu. Kemudian juga setelah saya jadi orang nomor 1 gitu kan, masyarakat juga sebenarnya sudah tahu saya siapa gitu. Tapi mungkin di dalam pengambilan keputusan, kemudian arah-arah kebijakan yang kita harus lakukan ini kan sekarang sudah menjadi domainnya kita gitu ya Mas. Lah ini yang mungkin berbedanya seperti itu. Tetapi kalau untuk program-program ini kan kita justru dengan program-program yang saya sebagai seorang perempuan gitu ya, jadi bisa lebih merasakan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat atau di rakyat. Apalagi pada saat saya menjabat jadi wali kota ini kan habis COVID gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat ini harus recovery, kembali lagi menapak dari bawah untuk melakukan kegiatan-kegiatan kembali yang dulu masih banyak terkukung dengan masalah COVID. Kemudian sekarang ini kan pelan-pelan sudah bisa recovery lagi dari masyarakat. Oke, ini juga Ibu kan wanita pertama ya Bu, yang menjadi wali kota Semarang. Itu gimana Ibu? Ya sebenarnya kalau kita bisa melihat justru itu menjadi satu selling point. Karena kita bisa menggerakkan pada perempuan-perempuan bahwa kita ini bisa berdiri di dua
dua profesi gitu kan. Satu sebagai ibu rumah tangga, satu sebagai orang kerja. Gitu lah. Iya, profesional gitu ya lah. Itu yang mungkin kadang-kadang teman-teman ini kan masih belum bisa penuh dan mungkin juga menyadarkan suami-suaminya Mas gitu kan. Jadi ini yang kita harapkan ini bisa menjadi salah satu untuk bagaimana kita ini kesetaraan gender ada. Dan tentunya kalau saya sebagai perempuan ini bisa memikirkan bagaimana kondisi rumah tangga. Yang sekarang kita tahu, apalagi sekarang ini kan harga-harga naik, kemudian juga bagaimana kita harus mengelola satu rumah tangga gitu ya. Kemudian kita juga harus memikirkan keluarga, belum memikirkan pekerjaan yang mungkin kalau dihitung 24 jam masih kurang gitu. Nah, tapi dari situ justru saya ini bisa belajar bagaimana kita ini bisa merasakan seorang perempuan ini untuk mengelola sebuah rumah tangga. Gitu. Kalau dipandang sebelah mata, mungkin kalau di saya ya, mungkin enggak karena saya ini casingnya perempuan tapi tenaganya laki-laki gitu. Ini kalau kader PDI Perjuangan gitu Mas, harus gitu ya? 24 jam itu harus standby untuk militan rakyat. Ya, Bu? Iya. Oke. Ini salah satu bentuk pengabdian Ibu selain di rumah ya sebagai seorang istri ya, Bu. Iya. Nah, Ibu juga turun ke lapangan. Itu emang bentuk karakter Ibu yang mau turun atau emang sebuah kewajiban dari status pekerjaan Ibu wali kota? Ya sebenarnya kan apa yang menjadi sebenarnya kan kolaborasi Mas. Kita kan menjadi sebagai kader PDI Perjuangan kan selalu mendapatkan arahan-arahan Ibu, instruksi Ibu bahwa kita yang pertama harus turun ke rakyat, harus bisa mengetahui kebutuhan rakyat. Dan kebetulan memang saya hobinya jalan-jalan turun ke lapangan. Jadi gitu. Nggak aneh ya Bu? Nggak aneh gitu, apalagi kita kan harus tahu betul-betul. Ya kan kadang-kadang mungkin teman-teman gitu ya, staf atau teman-teman itu kan kalau kita laporin gitu biasanya ya bagus gitu, tapi nyatanya kan tidak. Dan saya bahkan Mas, kalau saya lewat nih, ini selain turun ke lapangan, saya punya HT. Oh, iya. Jadi HT untuk seluruh kepala OPD, camat. Itu untuk kalau mami saya lewat nih naik mau pulang atau kita habis dari pergi kemana, lihat ada yang kotor, kalau pakai WhatsApp kan kelamaan. Saya belum langsung dibaca ya Bu? Ya belum dibaca. Jadi saya langsung pakai HT, jadi semua kepala dinas, camat itu denger. Sehingga nanti mamanya ada satu nih di jalan, mamanya Mas kan tahu Simpang 5 gitu. Ada yang kotor atau kemarin bukan Car Free Day tapi ada pedagang yang jualan semaunya. Saya langsung bisa langsung kontak kepada seluruh lah. Kan kalau namanya satu tempat itu kan tidak bisa satu dinas saja, tapi kan melingkupi banyak nih. Mamanya Simpang 5 ini yang mengelola dinas perumahan pemukiman. Tetapi untuk penertiban kan Satpol PP. Terus kemudian untuk PKL-nya ini kan dinas perdagangan. Jadi otomatis semuanya ini akan dengar. Ini saya bawa juga karena HT-nya bisa terjangkau sampai se-Indonesia ini bisa. Oh gitu? Pokoknya Mbak Ita tipe yang harus turun langsung ya Bu? Iya. Melihat langsung, jangan mudah percaya sama orang. Betul. Maksudnya kayak gitu. Dan laporan masyarakat kan. Jadi saya kadang-kadang kan laporan-laporan itu kan bukan dari dinas, tetapi dari masyarakat juga. Umpamanya Mbak Ita, saya kan punya juga media ini ya, medsos untuk ini ya, ada kalau ada komplain-komplain, keluh itu namanya kan Sapa Mbak Ita. Nah itu kita bisa dari seperti itu, atau dari WhatsApp, atau dari IG, dia biasanya kan juga ada yang DM dan sebagainya, saya langsung sidak. Jadi saya nggak pernah ngajak orang banyak gitu, tahu-tahu saya datang ngajak ke sini. Berarti respon dari sosial media itu akan direspon cepat juga Bu? Iya. Bila ada keluhan? Betul. Kalau yang disapa Mbak Ita itu maksimal 3 hari harus selesai. Oh gitu? Iya, jadi ada timing-timingnya dan kemudian kami kan ada rapat evaluasi setiap bulan. Itu nanti akan ketahuan, dibuat tabulasi mana saja kepala dinas atau dinas itu yang banyak permasalahannya, berapa sudah diselesaikan, itu semua sudah ada semuanya Mas gitu. Oke, lebih cepat ya Bu dengan sosial media ya Bu. Nah Bu, terkait kemarin kan juga
Semarang nih, kotanya juga sempat ya ada banjir tuh Bu, yang sempat rame lah di berita-berita tuh. Betul. Nah, bagaimana sih Ibu menjalankan program untuk penanganan banjir ini, Bu? Jadi sebenarnya permasalahan banjir ini melibatkan banyak stakeholder, Mas. Jadi kayak sungai di kota Semarang, sungai besar-besar itu sebenarnya kewenangannya bukan pemerintah kota. Jadi ada 8 sungai besar di kota Semarang, ada namanya Plumbon, Beringin, Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, kemudian ada Kali Semarang itu yang membelah Semarang Lama, yang kota lama. Kemudian ada namanya Babon, namanya Tenggang Seringin. Ini semua ada kewenangan ada di Kementerian PUPR di Balai Besar Sungai. Tetapi kami sebagai pemerintah daerah tidak bisa menyalahkan atau lepas tangan, tapi ini merupakan satu kolaborasi sehingga kita ini selalu berkoordinasi bahkan dengan Pak Menteri PUPR gitu, mana-mana yang potensinya semakin besar gitu ya. Ada beberapa yang sudah selesai. Jadi kayak normalisasi Kali Beringin itu sudah selesai dan alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi permasalahan di sana. Kemudian ada namanya Kali Plumbon, itu juga di wilayah perbatasan antara Semarang dengan Kendal gitu ya, maksudnya di sana di wilayah barat. Dan itu pun sudah mulai proses proses untuk pembebasan lahan. Tetapi memang wilayah di sana itu tidak terlalu terjadi banyak akibat adanya hujan atau curah air gitu ya. Karena di sana tidak menjadi titik pertemuan. Nah, kalau yang di wilayah timur ini yang sering terjadi bencana banjir ini karena di sana titiknya ini adalah penurunan tanahnya cepat. Ya, land subsidence itu. Kemudian yang kedua dekat dengan laut. Nah, kemudian satu lagi dekat juga menjadi muara atau hilir dari sungai yang hulunya ada di kabupaten lain. Nah, sehingga kemarin ini ada terjadi permasalahan ini karena ada beberapa sebab. Pada saat yang bersamaan di sana itu adanya kiriman air dari kabupaten lain karena hulunya di sana. Jadi dapatnya bukan dapat anggaran tapi dapatnya air gitu kirimannya. Kemudian yang kedua pada saat itu curah hujannya tinggi. Dan yang ketiga juga adanya rob. Sehingga itu menjadi satu dan terjadi seperti itu. Nah, kan memang permasalahannya bukan kenapa-kenapa, tapi memang kapasitas dari pompa dan sebagainya. Nah, akhirnya kami juga membantu dengan cara kami juga menyediakan atau pemerintah kota ini menyediakan namanya mobil pompa. Ini sebagai antisipasi, kemudian juga support untuk teman-teman di balai besar gitu. Dan akhirnya ya memang bisa gitu, memang butuh waktu, tapi bisa lebih cepat daripada daerah-daerah yang lainnya. Tapi ini kan tidak bisa seperti itu terus, karena pastinya ada satu trauma kan kalau orang yang di wilayah di sana. Nah kami alhamdulillah untuk ini sampai saya ini nih Mas, sampai punya strategi sampai seperti ini. Ini kita buat dari mulai barat, pokoknya sekota Semarang. Jadi strategi penanganan banjir dan rob kota Semarang. Nanti saya tinggal deh Mas gitu ya. Jadi ini adalah strategi-strategi bagaimana kita berkolaborasi. Kembali lagi kami mendapatkan didikan gitu ya sebagai kader PDI Perjuangan kan seperti itu. Jadi harus tough, harus semangat, kemudian juga gotong royong. Nah Bu, saya juga sempat lihat nih terlepas dari banjir tadi Bu. Iya. Sempat ngelihat video Ibu itu sidak ke pembangunan rumah sakit yang molor dan tidak ada fasilitas untuk teman-teman difabel dan lansia. Itu gimana Ibu? Ya, jadi saya kan juga melihat Mas, makanya setiap 1 bulan sekali kami kan melakukan review namanya monitoring evaluasi lah ya untuk teman-teman di pemerintah kota Semarang bagaimana kita melayani kepada masyarakat. Nah, pada saat itu ini kan sudah namanya rumah sakit ini udah bertahun-tahun dibangun kok nggak selesai-selesai. Kenapa sih gitu kan? Ya pasti ini yang tadi saya sampaikan ada ekosektoral di masing-masing teman-teman gitu. Dan ini yang nggak bisa dibiarkan gitu sehingga saya juga sama, tahu-tahu saya sidak gitu aja kan, tahu-tahu saya datang gitu.
ya nggak ada siap-siap gimana kan gitu. Nah, setelah itu saya lihat kalau ini mau diresmikan masih banyak yang kurang. Saya mungkin bukan seorang dokter, saya bukan mungkin tenaga kesehatan, tetapi kan tahulah kalau sering datang kan Kota Semarang juga sudah punya namanya Rumah Sakit Wongsonegoro. Itu rumah sakit umumnya pemerintah kota dan itu satu-satunya yang sudah mempunyai bebas korupsi dan bebas untuk istilahnya untuk yang bebas korupsi dan peningkatan pelayanan yang baik, dan itu satu-satunya rumah sakit yang mendapatkan. Nah, kami kan tahu gitu. Jadi standar di mana-mana ini kan difabel ini kan harus ada. Mau di semua infrastruktur ini kan ada, apalagi itu menjadi satu pelayanan dasar, yaitu kesehatan. Atau tahu saya lihat loh kok nggak ada. Terus ada yang di belakang bangunan itu kan ada yang agak nujem. Lah itu kan kalau orang yang pakai, mohon maaf ya, pakai kursi roda, kemudian atau ada yang tunanetra, ini kan nggak ada bawahnya yang model ini kan untuk yang pertanda, tanda, kemudian untuk yang pegangan dan sebagainya. Terus gimana kalau sampai terjadi apa-apa? Nah, untung belum diresmikan. Kalau sudah diresmikan, coba seperti apa gitu. Sehingga hal-hal seperti ini mungkin kecil. Betul. Mungkin kalau orang melihat yang lain, halah kayak gitu kok dipikirin ya. Tapi itu nggak bisa, karena namanya masyarakat ini kan berbagai masyarakat ini kan banyak. Ada yang memang diberi anugerah normal, tetapi kan ada juga yang diberi sama Tuhan ini kan keistimewaan. Lah ini yang kita perlu juga melayani. Mereka kan juga masyarakat yang punya hak, tapi juga punya kewajiban gitu kan. Sehingga ini yang saya dorong, dan itu kadang-kadang mungkin hal sepele yang tidak dipikirkan teman-teman. Nah Ibu, sekarang saya mau bicara tentang pangan, Bu. Ya. Waktu itu juga Mbak Ita pernah membagikan momen panen Defarm, ya, Bu. Ya. Budidaya padi organik. Padi organik. Nah, itu apakah program itu mampu meningkatkan ketahanan pangan Kota Semarang? Iya, jadi saya mungkin ya nambahin ya. Saya panen ini tidak sekarang ini saja, tapi kami ini, dan ini sangat luar biasa, Ibu Ketua Umum kita ini semua, bahwa beliau itu sudah perso gitu ya. Apa ya perso? Tahu ya artinya? sudah melihat ya, visioner gitu kan, bahwa apa yang menjadi permasalahan di kemudian hari. Contoh dulu saya ingat sekali waktu Rakernas yang lama itu kan sebelum COVID. Jadi ya termasuk pangan. Itu kan Ibu menginstruksikan untuk kita semua membawa jamu-jamuan. Nah, ternyata selang sebentar itu kan Januari kan, Maret terjadi COVID. Nah, kemudian setelah itu kan akhirnya jamu COVID, termasuk di tempat kami di Kota Semarang ini menciptakan jamu COVID gitu. Dan itu bisa untuk menambah imun. Kemudian setelah itu Ibu menyampaikan lagi kan, menginstruksikan untuk menanam makanan pendamping beras, termasuk juga tanaman-tanaman gitu kan untuk penghijauan dan sebagainya. Kan betul, selang sebentar kan setelah COVID, pangan ini kan susah sekali. Nah, pada saat diinstruksikan seperti itu, Mas, saya mendirikan namanya Sekolah Berkebun. Nah, Sekolah Berkebun itu juga banyak sekali disupport, dibantu oleh Mas Prananda beserta timnya, termasuk logonya itu yang buatin dari timnya Mas Prananda gitu. Nah, akhirnya saya buat, karena saya juga background saya kan insinyur pertanian. Iya, jadi kami membuat, saya punya sekolah berkebun itu di rumah. Saya manfaatin halaman sebelah itu sebenarnya miliknya tetangga daripada banyak kotor, banyak nyamuk gitu. Akhirnya saya pinjam gitu. Tapi kalau berpanen itu nanti saya bagi kepada yang punya tanah gitu kan. Nah, akhirnya mulai tanam. Kemudian saya dibantu dengan teman-teman dari Dinas Pertanian. Akhirnya saya berkeinginan, ini kayaknya memang harus harus ditularkan kepada ibu-ibu. Waktu itu kan juga instruksi dari Ibu Ketum kan seperti itu, untuk diimplementasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kami membentuk namanya kelompok wanita tani, kelompok tani.
Dulu itu pertama-pertama itu hanya masih di bawah 100. Sekarang udah hampir 500. Di luar yang anak-anak SMP, anak-anak SD gitu. Dan alhamdulillah dengan kami melakukan seperti itu, dan ditindaklanjuti dengan adanya Pak Rahman. Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman. Okay. Pokoknya di Semarang itu banyak singkatan-singkatan, Mas, teman-teman ini pinter-pinter. Nah, itu adalah bagaimana kami memutus mata rantai distribusi untuk bisa menjual lebih murah kepada masyarakat. Sehingga pada saat sekarang ini laju pertumbuhan ekonomi kami tinggi. Inflasi kami pemerintah kota ini rendah. Se-Jawa Tengah kami paling bagus. Padahal kita kota besar kan gitu. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi dibanding kota-kota besar lainnya kami yang naik. Dan kami mendapatkan apresiasi dari BPS. Nah, ini yang menjadi salah satu bagaimana ketahanan pangan ini ada di Kota Semarang. Dan saat ini saya juga sedang menyusun menu-menu pendamping beras. Dan itu juga ada instruksi lagi dari Ibu kan untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk sekarang ini juga jangan tergantung dengan beras. Tetapi makan pendamping beras. Memang kalau kan nggak bisa dihilangkan langsung kan. Kadang-kadang orang kalau belum makan nasi kan belum makan. Namanya makan gitu. Tapi harus diajarin sehingga di Kota Semarang ini kami sudah membuat namanya P5 ini yang salah satunya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mereka kita ajarkan yang non beras, kemudian juga tim penggerak PKK, ibu-ibu, bahkan kemarin pada saat ulang tahun Kota Semarang, anak-anak milenial yang ada sekolah tata boga, baik SMK, SMA maupun universitas, itu kita adakan lomba membuat menu-menu yang dari ubi ungu. Nah, sehingga mereka juga bisa tahu bahwa dengan ubi pun itu bisa jadi makanan menarik dan kenyang. Yang penting kan seperti itu. Nah, ini yang terus-menerus juga dilakukan dan ini juga atas arahan dari Ibu Ketua Umum dan ini yang sudah kita implementasikan di Kota Semarang. Oke, nah ini juga terkait makanan. Ibu juga banyak bawa buku-buku ya Bu? Ya. Terkait stunting ya Bu? Iya, stunting Mas. Jadi ini salah satu langkah Mbak Ita dalam menangani stunting di Kota Semarang? Iya. Jadi stunting dengan memakai menu resep ini, stuntingnya Kota Semarang sekarang tinggal 0,96%. Dari dulu-dulu ya masih sampai 3%. Kemarin yang di 2023 kemarin sudah di 1,6%. Nah sekarang ini di 2024 baru 5 bulan ini sudah 0,9. Masih tinggal hanya 800-an anak-anak stunting. Iya. Dan ini juga resepnya Ibu loh Mas. Ini ada disusun dari arahan-arahan Ibu, resep-resep Ibu. Kemudian kami tuangkan, disusun lagi, ditulis lagi menjadi buku seperti ini. Dan efektif ya Bu? Efektif. Dan menariknya lagi, kami kan ada arahan dari Ibu nih Mas. Ini salah satu contoh ya. Ini adalah ada komposisi gizinya, ada harganya. Oke, ya. Itu yang menarik ya Bu? Ya, karena pesan Ibu kan orang stunting atau orang yang menderita stunting ini kan kebanyakan menengah ke bawah. Kan ada 3 penyebab stunting. 1 adalah gizi buruk atau tentang gizi. Kedua pola asuh. Dan yang ketiga adalah sanitasi. Nah, salah satu adalah yang sebagian besar ini adalah terkait dengan kemampuan ekonomi dari orang tuanya. Sehingga pesannya Ibu waktu menyusun buku ini adalah yang pertama harganya murah. Sehingga di sini saya menuliskan ini ada harga, 1 porsi berapa harganya, 1.000 gitu. Kemudian yang kedua komposisi gizinya terpenuhi. Sehingga di sini ada komposisi gizi-gizinya komposisi nilai gizinya. Kemudian yang ketiga ini bisa dimakan oleh semua keluarga. Jadi jangan sampai makanan yang anak stunting saja yang diberi makanan tapi adiknya atau kakaknya yang tidak stunting nggak diberi makan gitu. Sehingga ini menu-menunya ini adalah universal ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, ini kaitannya dengan urban farming yang banyak diketemukan di wilayah sekitar. Jadi di Kota Semarang ini kan banyak lele, banyak nila, ikannya ya. Ini di sini banyak nila, ada lele, ada nila atau gurame.
Dan ini yang berbeda lagi, ini kan sudah Mas sudah tayang nih, udah di sudah di Publikasi, sudah dijual di Gramedia. Kalau ini adalah untuk yang internal PDI. Ini lebih ringkes gitu. Lebih ringkes ya, Bu? Iya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah dari Ibu Bu Mega ini kan memikirkan kalau untuk anak-anak Indonesia Timur ini kan banyak juga kan, yang paling besar ini kan di NTT, Papua, Maluku Utara, Maluku gitu, sehingga keluarlah ini menu-menu yang khasnya Indonesia Timur. Jadi makanan pokoknya ini ada sorghum, ada sagu maupun ada jagung. Ya, kemudian ikannya juga berbeda. Kalau di sana kan ikan cakalang, ikan tuna lebih murah dibanding di sini ya. Sehingga ini ada ikan cakalang, ikan tuna. Kemudian yang ketiga ada sayurnya juga disesuaikan. Sayur-sayur dari Irian, dari NTT gitu, sehingga akan berbeda. Kalau di sini ada bayam, di sini nggak ada bayam gitu. Perbedaannya sangat ada gitu ya, sangat jelas karena memang berbeda dengan wilayahnya. Oke. Kalau ini sudah disebarluaskan, Bu? Ini kemarin sudah udah dilihat oleh Ibu Mega, kemudian tinggal menunggu sambutan saja dan nanti tinggal di launching. Ini kolaborasi juga dengan Pak Asto Wardoyo di BKKBN. Tinggal diterbitkan saja. Kalau Semarang ini kan selalu menyerukan Semarang hebat nih, Bu. Ya. Kalau dari mimpi Mbak Ita sendiri terkait kota Semarang ini seperti apa sih? Ya, tentunya kalau kita mimpinya itu ya pasti menjadi, kalau sekarang ini kan kita mau menuju ke generasi emas Indonesia 2045. Ya pasti karena kota Semarang ini kan kota besar. Ya kota metropolitan, tapi layak huni. Kemudian di dalam Bappenas ini kan sudah ada roadmap-nya, sudah ada kisi-kisinya, harus ada berkelanjutan dan maju. Makanya kami ke depannya, ini saya juga buat nih Mas, ada, ini banyak ya, saya pokoknya ini bawa ke sini jadi kami sudah membuat namanya arah pembangunan jangka panjang. Jadi ini adalah kota Semarang yang kota yang metropolitan, layak huni, maju dan berkelanjutan. Apa sih Bu program yang Ibu unggulkan dan memang harus ada nih di pemerintahan selanjutnya, di Pemkot selanjutnya itu? Ya tentunya kembali lagi itu masalah yang ada 4 poin. Karena waktu Ibu pun kan juga menyampaikan bahwa ke depan ini tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit gitu kan. Sehingga ya pastinya yang program ke depan yang tadi kita sampaikan ini kan selalu harus ada. Kalau kita mau bicara generasi emas Indonesia, pastinya kan pelayanan dasar, kesehatan, kemudian pendidikan, ekonomi, ini harus semuanya. Ya apapun bentuknya, tapi ini semua harus ada. Nah termasuk juga tadi bagaimana namanya ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Kan mati hidupnya bangsa ini kan juga tergantung dari pangan juga kan, seperti itu. Jadi ya apapun pasti pangan itu adalah juga prioritas. Dan yang kedua adalah ya kemiskinan tadi. Kalau kita mau bicara masyarakat kita sejahtera, ya harus kemiskinan tuh harus dihilangkan gitu. Sekarang ini kan yang ada ini kan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan. Kalau kemiskinan ekstrim ini dikategorikan kalau 1 jiwa itu tidak lebih konsumsinya itu sebesar 15.000 atau pengeluarannya lah. Nah, kalau kita masih ada seperti itu kan kasihan. 15.000 untuk makan aja nggak cukup. Dan alhamdulillah Kota Semarang di tahun 2023 Desember kemarin kemiskinan ekstrimnya sudah 0. Ya. Itu kami berjuangnya juga tidak sendiri tapi gotong royong. Kolaborasi, sinergi gitu, sehingga karena orang miskin itu kan tidak hanya makan saja, tetapi pendidikan, pekerjaan, itu ada 13 indikator. Nah ini yang kami buat by name by address itu satu-satu. Mana yang dia butuh rumah RTLH, langsung bagian Dinas Perkim. Mana yang butuh pekerjaan, Dinas Tenaga Kerja. Mana yang butuh pendidikan, Dinas Pendidikan. Jadi semua kita buat satu-satu. Termasuk juga stunting. Kenapa kita bisa turun cepat? Karena kita juga by name by address.
Nah ini satu-satu, ini jadi dengan kolaborasi dan gotong royong, alhamdulillah kemiskinan ekstrim sudah 0%. Dan itu juga udah di state di Kemenko PMK, Mas. Jadi udah betul-betul, jadi datanya udah bener gitu. Bener ya? Iya. Kalau ngomongin kolaborasi, Mbak Ita juga mau bekerja sama dengan BRIN. Iya, Nah, betul. itu gimana? Ya, jadi sama juga, Mas. Kan kalau kita ini kan banyak hal yang nggak ngerti gitu ya. Termasuk awalnya ya, kan kita ini harusnya bisa senang ya. Karena Ibu Ketua Umum ini kan banyak sekali menangani atau beliau ini juga menjadi punya jabatan-jabatan gitu ya, beliau ya salah satunya kan ketua pengarah BRIN, dan beliau kan selalu juga memberikan arahan bahwa BRIN ini bisa untuk kerjasama karena di situ banyak sekali peneliti-peneliti, bahkan untuk mengidentifikasi tanaman aja satu daerah aja sampai sekian ribu tanaman. Nah akhirnya dengan arahan seperti itu kami melakukan kerjasama gitu. Yang pertama adalah sekarang ini sedang tahap membangun atau merevitalisasi kebun raya. Kami punya namanya hutan kota itu namanya Tinjomoyo, ini akan dijadikan kebun raya. Itu. Kemudian yang kedua, pada saat kami melakukan MOU dengan BRIN ini, apa sih yang menjadi, yaitu tadi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Semarang gitu, salah satu, dan juga apa yang menjadi tantangan dan arahan dari partai gitu. Yang salah satunya kan masa ketahanan pangan. Kota Semarang, Mas, walaupun kita metropolitan, masih punya namanya lahan produktif sebesar 30.000 hektar. Karena luasnya Kota Semarang kan 372 km persegi. Kemudian lahan sawah lestari itu yang sudah ditetapkan tidak boleh diubah fungsinya atau alih fungsi, itu ada 1.600 hektar. Kami masih punya namanya kelompok ternak. Ini ada sampai 120. Masih punya kambing, masih punya kerbau, masih punya ayam. Kalau ayam mungkin umum ya. Bahkan tahun lalu 2023 kelompok ternak sapi potong Kota Semarang ini juara 1 tingkat Jawa Tengah. Padahal kita kota. Nah, kemudian saya berpikir gitu, bagaimana sih untuk mengkolaborasikan dengan kami masih punya lahan produktif, kemudian bagaimana tanaman-tanaman yang bisa cepat tumbuh dan bisa menghasilkan. Akhirnya dibuatlah MOU dengan BRIN untuk masalah yang selain kebun raya juga ketahanan pangan. Kemudian untuk lebih mudah lagi, pemerintah kota ini kan punya tempat-tempat untuk co-working space, karena peneliti ini kan lebih senang untuk bekerja mobile kan. Akhirnya kami buat tanggal ini Mei ini akan diresmikan, dan kami juga selain yang untuk co-working space, kami juga akan mengajak untuk kerjasama. Kota Semarang ini punya namanya Balai Benih Pertanian dan Balai Benih Perikanan. Nah ini kami juga akan serahkan juga ke BRIN gitu ya, untuk bisa menemukan atau bisa membuat riset terkait dengan pertanian yang lain dan juga perikanan. Seperti itu. Mungkin ini saya ke perihal lain nih. Tadi program kerja kita sudah. Nah, saya mau nanya, sebagai seorang sosok public figure atau apa, pasti ada sosok haters nih, Bu. Apalagi sosial media sekarang, orang gampang lah berkomentar. Nah, kerap kali saya ngelihat sosial media Ibu itu banyak yang komen tentang Mbak Ita mending masak nasi goreng aja. Nah, itu bagaimana, Bu? Ibu ngerespon kritikan dari teman-teman netizen segala macam? Ya, jadi kan kalau bagi saya, kritikan itu adalah sesuatu hal yang membuat kita ini terbangun. Membuat kita ini melakukan apa sih yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Siapa tahu itu ada yang tidak puas dan sebagainya. Tapi saya ingat dengan nasihat dari Ibu Mega, Ibu Ketua Umum kita. Itu bahwa lihatlah sebuah bambu. Bambu itu kan semakin tinggi, itu kan kalau kena angin kan ke kiri, ke kanan gitu kan. Tetapi selama itu kokoh akarnya tidak akan tumbang. Nah kalau saya seperti itu, kalau namanya orang tidak suka itu pasti ada lah. Tapi kalau itu kan kritik membangun, nggak apa-apa gitu. Karena mungkin ada yang
nggak suka masak gitu kan. Mungkin ini kok kegiatannya masak terus. Padahal dari masak itu kita akan bisa membuat anak-anak tidak stunting. Kemudian anak-anak juga orang tua ini atau ibu-ibu muda ini juga cinta lagi dengan masak. Makanya kenapa kemarin mungkin membuatnya nasi goreng karena itu universal. Ya kan, anak kecil itu senang loh. Kalau kita makan dimanapun kan pasti ada menu tersebut gitu. Tapi bagi saya ada sesuatu hal yang menjadi cambuk, menjadi pemicu untuk kita ini bisa bekerja lebih baik. Saya seperti itu, Mas. Itu. Bu, boleh tahu nggak sih apa tanggapan Ibu tentang Ibu Mega? Wah, itu udah nggak bisa diceritakan gitu ya. Karena beliau itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Dan yang menjadi pola pikir beliau itu ternyata nyata gitu kan. Saya ini berkali-kali merasakan gitu. Bukan saya karena bisa mendapatkan alhamdulillah gitu ya, mendapatkan arahan langsung dengan Ibu Mega gitu. Tetapi hal-hal yang menjadi permasalahan di Indonesia atau bahkan mungkin di perempuan ini ada. Contoh ini yang tadi saya sampaikan, namanya jamu. Itu kan kita belum tahu kan loh. Kadang kita juga berpikir loh, kok kita rakernas ada pamerannya diminta sama ibu instruksinya stand jamu gitu kan. Nah, tapi ternyata betul pada saat kalau nggak salah Maret ke April kan, itu kan sudah langsung COVID. Ternyata bahan-bahan itu diperlukan. Kemudian setelah itu diminta untuk ibu masalah urban farming. Saya dulu nggak punya loh namanya rumah apa yang dibuat jadi urban farming. Dan sampai sekarang pun saya masih ada. Sehingga kalau terjadi kemarin yang bulan lalu itu kita inflasi yang menjadi penahan laju inflasi apa? Tomat sama cabai. Di mana kami sudah banyak program tomat dan cabai. Namanya Tancap Bank Tani. Tanam cabai dan bawang di Kota Semarang. Ternyata betul. Kita sekarang mau cabai mahal, mau tomat mahal. Sekarang kami juga sedang menanam gerakan-gerakan bawang merah. Karena di Kota Semarang bisa berhasil untuk menanam bawang merah. Dan ini nanti kami akan lombakan lagi. Kemudian pendamping beras sama. Dulu kan juga gitu. Sampai ibu itu kan yang menggaungkan 10 pendamping beras. Kami diminta untuk ngafalin gitu kan. Ada namanya ubi-ubian, ada porang, ada talas, ada pisang, ada hanjeli dan sebagainya gitu. Dan ternyata sekarang betul, beras kan mahal. Nah, ini tinggal nanti nunggu arahan apa lagi nih dari ibu gitu ya. Kami akan siap melaksanakan. Tapi itu menjadi satu hal yang luar biasa yang tidak semua mempunyai intuisi seperti beliau. Dan itu yang menjadi bagaimana saya ini selalu mencontoh dari Ibu Megawati. Oke, terakhir Ibu akan maju lagi di pilkada selanjutnya? Tergantung instruksi kebijakan dari partai. Karena kan kita tahu ya kalau di PDI Perjuangan ini kan ada hal-hal yang semuanya ini harus ada syarat-syaratnya, harus ada bagaimana. Ya ini tadi salah satunya kan penilaiannya kan turun ke rakyat. Kemudian bagaimana hasil kita bekerja gitu. Jadi tidak hanya mungkin sebatas sosok ini saja, tetapi bagaimana juga tergantung dari kerja kita. Nah ini yang kami, ini kan semua dari DPP, dari Ibu Ketua Umum. Jadi ya kita tinggal menunggu saja. Menunggu saja. Iya. Oke, Mbak Ita terima kasih nih. Iya. Udah ngobrolin banyak, udah melaporkan nih apa aja yang udah dikerjakan selama menjadi Wali Kota Semarang. Oke. Demikian laporan kepada rakyat bersama Mbak Ita. Kami masih akan terus melaporkan lagi bersama kepala daerah lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban PDI Perjuangan untuk masyarakat. Jangan lupa nantikan dan pantau Rakernas ke-5 dan dukung PDI Perjuangan di pilkada mendatang. Merdeka! Oke.